salam jumpa. Tentunya di hari ini saya Vera Halik menjumpai Anda yang ada di rumah, terlebih khusus untuk warga Papua dan juga lebih khusus warga Kabupaten Mimika. Kira-kira saya akan berbagi informasi tentang apa? Dan saya akan memperkenalkan langsung narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Telah hadir bersama kita Eksekutif General Manager Regional Papua Maluku, Bapak Iketut Permadi Arya Kumara. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali ketemu Mbak Vera hari ini. Saya juga luar biasa sekali, dengan penuh rasa hormat nih, Pak. Iya. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih. Baik, dan juga bersama dengan Eksekutif GM ya Regional Papua Maluku sudah hadir di sebelah kiri saya tentunya, yang hari ini saya merasa paling cantik di sini. Di sini ada Bapak Drestanto Nandi Wardana. Benar ya Pak ya? Benar Kak Vera. Benar. Saya boleh sapa Pak Ketut ya? Boleh. Boleh, dan juga Pak Dres boleh? Boleh. Siap. Beliau selaku Regional Manager Retail Sales Papua Maluku. Dan yang mungkin juga sudah tidak asing lagi, yang semua pasti juga sudah kenal. Waduh, siapa sih di sana? Yang paling sudut ini ada Bapak Nanda Septiantoro. Salam kenal Mbak Vera. Salam kenal juga, dan tentunya juga apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Super sekali Mbak. Super sekali, waduh, jawaban super ini yang saya suka. Selaku sales ya, selaku sales branch manager Rayon 4 Papua. Baik, tadi pastinya yang di rumah juga mulai bertanya-tanya nih, kok kita bahas ada semua pakai logo Pertamina? Pasti bertanya, kira-kira kita akan bahas apa? Oke, saya langsung saja. Tentunya kita juga ini mendengar nih Pak, berkaitan dengan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah baik di tingkat lebih tinggi ya, pemerintah daerah dalam hal ini juga Kabupaten Mimika mulai akan menerapkan yang namanya subsidi tepat atau program subsidi tepat. Pemirsa yang ada di rumah, terlebih khusus untuk warga Papua dan lebih khusus lagi nih Pak, warga Kabupaten Mimika ingin bertanya, apa sih program subsidi tepat itu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Vera. Tentunya warga Kabupaten Mimika yang saya banggakan. Subsidi tepat ini mungkin sudah bukan hal yang kita dengar baru sebulan 2 bulan ini ya. Benar, kita sudah dengar dari beberapa bulan yang lalu, dan memang ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya Pertamina di sini sebagai BUMN yang ditugasi untuk menyalurkan bahan bakar minyak, tentu kami juga diminta oleh pemerintah untuk bagaimana kami bisa memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi yang kita salurkan kepada masyarakat ini betul-betul tepat kepada sasarannya. Setiap liternya Pak? Setiap liternya tepat sasaran. Karena memang perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya BBM subsidi itu ada uang negara di dalamnya. Kan gitu ya. Dan tentunya karena yang namanya juga barang subsidi, BBM bersubsidi, tentu ada konsumen yang berhak untuk mendapatkannya. Kan gitu ya. Jadi BBM subsidi itu apa? Ini saya mungkin jelasin dulu ya, biar kita sama pemahamannya dulu, bahwa BBM yang disubsidi pemerintah itu saat ini adalah solar, ya, biosolar yang dijual di SPBU, kemudian juga Pertalite. Ya, ini memang yang biasanya masyarakat paling suka nih gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di SPBU, wah antrinya pasti kalau nggak biosolar ya antrinya Pertalite gitu ya. Ya memang kenapa antri, salah satunya karena memang harganya lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena ada subsidi di dalamnya. Nah, jadi program subsidi tepat ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi ini diterima oleh orang yang tepat. Yang semestinya dan seharusnya Yang semestinya dan seharusnya mendapatkan subsidi. Nah, bagaimana programnya? Tentu saat ini kan kita sudah punya platform gitu ya. Kita punya digitalisasi. Jadi SPBU Pertamina itu sudah terhubung dengan perangkat digitalisasi SPBU. Nah, dengan adanya perangkat ini sekarang memungkinkan bagi kami untuk melakukan recording terhadap semua transaksi subsidi itu secara real time. Ya, artinya nanti di dalam program subsidi tepat ini
kita akan mencatat setiap transaksi BBM bersubsidi yang terjadi di SPBU Pertamina. Jadi seluruh masyarakat nanti yang untuk bisa mendapatkan BBM subsidi itu nanti akan diminta untuk melakukan registrasi di dalam web My Pertamina ya, web subsidi tepat My Pertamina. Nanti di situ ada beberapa data yang harus dimasukkan. Nanti seluruh masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi tentu ada kriteria-kriteria ditentukan. Nanti dia akan mendapatkan QR code. Ya, jadi QR code yang bisa digunakan di SPBU setiap kali mereka melakukan pembelian bersubsidi. Nah, seperti itu sih kira-kira programnya itu seperti itu. Jadi itu program subsidi tepatnya ya Pak? Subsidi tepat. Siap. Dan mengapa perlu dilakukan tadi paling tidak juga untuk pengawasan ya Pak ya? Betul. Per liternya itu sebenarnya. Betul. Karena begini Mbak Vera ya, mungkin saya sedikit menambahkan fenomena yang terjadi. Kalau kita bicara dulunya subsidi ini udah ada atau belum sih? Sebenarnya subsidi dari dulu juga ada ya. Mungkin dulu premium yang disubsidi ya. Sekarang kan premium udah nggak ada, Pertalite yang disubsidi pemerintah. Biosolar juga sama. Nah, fenomena yang terjadi belakangan ini adalah harga minyak dunia ini makin mahal. Ya, melonjak ya Pak. Melonjak tajam gitu ya. Sehingga yang terjadi harga minyak antara yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi itu jaraknya jauh sekali, gapnya jauh sekali gitu ya. Sebagai contoh nih, yang simpel aja. Solar untuk industri itu harganya saat ini sudah di atas 20.000, bahkan 25.000 per liter. Nah, sekarang kita solar di SPBU ini kita jual harganya masih sangat murah gitu ya. Masih sangat murah, 6.000, 7.000 lah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini 3 kali lipat lebih harganya gitu ya. Nah, yang terjadi adalah BBM yang disalurkan Pertamina di SPBU, kita bicara di Kabupaten Mimika ya, itu bulan Januari 2022 dibandingkan dengan katakanlah sekarang ini bulan Desember atau November lah gitu ya, itu sebenarnya sudah jauh lebih tinggi gitu ya. Nanti angkanya boleh nanti ditambahkan Mas Nanda mungkin ya. Itu yang kita lakukan itu seperti itu, sudah ditambahkan penyalurannya, tetapi kenapa jadi antrinya makin panjang kan gitu kan pertanyaannya. Akhirnya kemudian membuat masyarakat yang betul-betul menggunakan untuk kebutuhan ekonomi yang memang layak subsidi, seperti contoh misalnya kendaraan antar kota gitu ya, mungkin kemudian juga truk angkutan logistik, itu akhirnya harus seolah-olah susah banget nih dapatnya, kayak gitu ya. Jadi harus antri panjang gitu ya, belum tentu juga dapat gitu ya. Jadi ini menjadi seperti itu. Padahal yang kita salurkan lebih banyak. Kenapa dulu tidak terjadi, sekarang terjadi? Kan itu pertanyaannya ya. Kenapa bisa begitu? Apakah tiba-tiba permintaan tambah tinggi gitu? Nah, ini yang sebenarnya melatar belakangnya kenapa ini harus segera kita lakukan. Ya, jadi ada beberapa hal yang kami tenggarai terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran. Karena saat ini banyak kendaraan yang bolak-balik mengisi di SPBU. Dalam sehari bisa lebih dari sekali. Dan gitu itu kenyataannya kan, Pak, di Kabupaten Mimika juga banyak. Nah, betul kan? Ya. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur gitu kan, kalau kita mengisi kendaraan katakanlah kalau mobil pribadi katakanlah solar gitu ya, solar pribadi gitu, kalau kita ngisi 40 liter itu rasa-rasanya 3 hari 4 hari belum mengisi lagi kan harusnya gitu. Tapi yang terjadi kenapa setiap hari harus mengisi, kemudian bolak-balik juga gitu ya. Nah, karena memang tadi ada potensi, ada peluang penyimpangan karena gap harga yang tinggi ini. Gitu kan, akhirnya kemana larinya? Ya akhirnya dari kendaraan disalin lagi gitu kan, kemudian dijual ke industri, iya kan? Jadi ini sebenarnya yang terjadi, yang kemudian membuat pemerintah daerah. Jadi kami juga di sini sangat berterima kasih ya, karena pemerintah Kabupaten Mimika itu memahami betul kondisi ini, gitu. Sehingga memang harus lakukan sesuatu. Kita nggak boleh tinggal diam.
Karena kasihan yang betul-betul butuh BBM akhirnya nggak bisa mengakses, sementara orang-orang yang tadi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini yang merajalela, kan itu. Itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Sesuai dengan namanya ya, program subsidi tepat. Betul. Ya, jadi tepat sasaran. Betul, karena barangnya ada, udah disiapkin pemerintah, anggarannya udah disiapkan, tetapi kalau kemudian yang menggunakan bukan orang yang tepat, ini menjadi sia-sia, bahkan membuat susah kita semua. Karena macet di mana-mana gitu kan, seperti Baik. itu. Ini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ketut tadi. Saya bergeser deh ke Pak Dras. Sedikit saya bertanya berkaitan dengan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan QR code ini. Kan tadi sudah cukup dijelaskan, cukup panjang. Iya, terima kasih Kak Vera. Yap. Jadi untuk mendapatkan QR code itu tidak susah, cukup gampang. Tidak susah ya. Jadi bahkan konsumen atau masyarakat itu bisa mendapatkan QR code itu prosesnya lewat dari rumah pun bisa. Dari rumah juga pun bisa ya. Yang pertama tentu dari masyarakat atau konsumen yang merasa berhak untuk menggunakan solar subsidi lewat rumah sambil rebahan, sambil PW ya. duduk-duduk, ya. Buka aja website subsiditepat.mypertamina.id. Oke. Nah, kemudian di situ masyarakat bikin akun, kemudian mendaftar di situ, upload foto KTP, upload foto STNK, upload foto kendaraannya seperti apa, dan beberapa data yang perlu diupload dalam pendaftaran tersebut. Itu yang pertama, bisa dilakukan dari rumah. Dari rumah. Nah, ditunggu saja setelah mendaftar dari rumah ataupun dari mana saja, kemudian data yang diupload, yang disubmit oleh masyarakat tersebut akan diverifikasi. Verifikasi dulu, jadi apakah memang yang diupload, yang disubmit data-data tersebut sesuai dengan peraturan bahwa mereka berhak mendapatkan atau menggunakan solar subsidi. Itu diverifikasi. Nanti setelah diverifikasi, kemudian masyarakat atau konsumen tersebut akan mendapatkan jawaban lewat email kalau memang dia berhak untuk menggunakan solar subsidi. Kemudian dia dapatkan QR code lewat akun yang sudah dia gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian sudah dibawa saja QR code-nya itu bawa ke SPBU untuk membeli BBM jenis solar subsidi ataupun Pertalite. Bayarnya masih bisa cash. Bayarnya masih bisa cash. Jadi itu hanya tools awal untuk BBM subsidi ini bisa tepat sasaran, tapi pembayarannya tidak harus menggunakan My Pertamina untuk tahap awal ini, tapi bisa cash atau tunai. Seperti itu. Ini jadi pertanyaan buat saya dan juga untuk masyarakat di luar sana. Kalau boleh saya sampaikan ya, di Kabupaten Mimika ini kenyataannya bahwa tidak semua memiliki HP Android. Ini juga buat kami jadi masalah nih. Ya. Kira-kira bagaimana sih? Gampang. Kalau yang belum punya HP, datang aja ke SPBU. Udah disiapin booth-booth di SPBU untuk membantu masyarakat yang tidak paham atau belum paham gimana cara mendapatkan QR code, atau memang belum memiliki HP yang support untuk mendaftar secara mandiri melalui subsiditepat.mypertamina.id. Silahkan datang aja ke SPBU yang ada di Mimika. Sudah disiapkan booth atau helpdesk untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan QR code tersebut. Wow, sudah lebih mudah lagi ya. Jadi kita tidak dipersulit lagi, apalagi masyarakat yang tidak punya handphone atau HP Android ini pasti semua bertanya-tanya, aduh bagaimana ini caranya kalau kami tidak punya HP Android ya. Baik, saya mungkin bergeser lagi. Kalau ini bukan jadi interogasi ya, kita jadinya lebih santai, lebih rileks nih. Saya ingin bertanya ke Pak Nanda, mengapa itu harus melakukan pendaftaran? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu melakukan pendaftaran untuk bisa mendapatkan pelayanan. Kemudian untuk konsumen BBM subsidi, apakah yang menjadi dasar dari Pertamina sendiri untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan terhadap konsumen atau pembeli tersebut? Intinya sih Mbak, kalau ketika sudah mendaftar, maka masyarakat berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan sehingga BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Mimika. Begitu. Pastinya juga ada harapan nih dari Pertamina sendiri untuk masyarakat terkait program subsidi tepat ini. Ada. Silahkan. Jadi begini, untuk masyarakat Mimika, ini mumpung masih ada waktu nih, kan akan diberlakukan mulai 9 Januari 2023.
Sedangkan dari data yang kami miliki per tanggal 21 Desember kemarin, dari data kendaraan jenis solar yang terdaftar di Kabupaten Mimika itu ada sekitar 3.200 kendaraan yang melakukan pendaftaran baru di angka 1.100-an atau sekitar 31%. Jadi masih cukup banyak kendaraan-kendaraan yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan QR Code. Maka masih ada waktu sampai dengan tanggal 9 Januari sebelum program ini dijalankan untuk segera melakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Kuotanya juga masih besar ya, besar sekali nih ya. Ya sebenarnya saat ini siapakah juga konsumen yang istilahnya yang berhak ini mendapatkan atau menggunakan BBM subsidi ini? Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Memang untuk BBM subsidi ini kan sudah diatur oleh pemerintah, gitu ya. Memang ada Perpres yang sebelumnya 191 ya. Walaupun sebenarnya kita sedang menunggu nih ada revisi Perpres yang baru, gitu ya. Ini masih dalam proses di pemerintah pusat, tetapi intinya adalah memang yang namanya subsidi ini memang perlu diatur, begitu ya. Jadi kalau yang namanya kendaraan penunjang industri, industri pertambangan, perkebunan itu udah pasti nggak bisa, gitu ya. Kemudian jumlahnya pun diatur, ya, jumlah pembeliannya pun diatur. Di dalam edaran Pemda ada ya, Mas Nanda ya. Di dalam edaran Pemda itu nanti ada jumlah berapa sih yang bisa dibeli oleh kendaraan, katakanlah misalnya kendaraan solar pribadi, gitu kan, truk angkutan berapa, gitu, udah diatur oleh pemerintah daerah. Tentunya mengacu juga acuan aturan di atasnya, begitu ya. Yang tidak lain tidak bukan tujuannya adalah supaya semua masyarakat yang memang berhak itu bisa mengakses subsidi ini dengan mudah, kan gitu. Nah, tadi menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Drestanto, memang kami sudah siapkan mekanismenya. Jadi kami paham betul bahwa di Papua ini mungkin infrastruktur jaringan, kemudian juga literasi digital masyarakatnya tidak sebaik di Jawa. Tetapi nggak usah khawatir. Kami udah pikirkan semua bagaimana caranya, jadi termasuk di antaranya kami menyiapkan tempat-tempat pendaftaran offline yang bisa didatangi oleh masyarakat di SPBU yang ada di Kabupaten Mimika. Jadi silakan datang, nanti bawa aja kayak fotokopi KTP gitu ya, KTP, STNK, mungkin nanti kendaraannya sekalian dibawa karena kita butuh untuk difoto gitu ya. Nanti semua prosesnya akan dibantu oleh tim kami. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ngerti caranya. Pokoknya yang penting ikuti prosesnya, dibantu oleh kami, diasistensi, bahkan nanti di print QR Code-nya bisa di SPBU, sehingga nanti tinggal QR Code-nya mau di laminating lah biar nggak rusak gitu ya. Nah, nanti dibawa setiap mau beli ke SPBU, bawa QR Code, dipastikan tidak ada kendala. Bayarnya pun nggak harus pakai handphone loh gitu kan. Wah, saya nggak punya OVO, nggak punya link aja dan segala semacam, nggak masalah karena masih bisa kita lakukan pembayaran dengan cash. Tapi teman-teman, bahwa semua transaksi yang dilakukan itu tercatat semua di sistem. Jadi nanti kita tahu nih kalau ada yang bolak-balik ngisi gitu ya, itu udah pasti akan ditolak oleh sistem, dan kecurangan-kecurangan lain pun kami udah tahu gitu loh. Jadi ini tujuannya supaya sama-sama nih, kalau kemarin kan ada yang masyarakat nelayan yang bilang nggak dapat lah, yang angkot yang mengeluh nggak dapat BBM dan segala macam, itu mudah-mudahan nggak akan terjadi lagi karena kita sudah bisa meminimalisir tadi oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Ya, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ketut sampaikan, bagaimana dengan keamanan nih Pak? Terutama pada saat pengisian, mungkin kita juga bisa melihat ya Pak di belakang sana, pada saat pengisian kemudian kita akan melakukan proses ataupun pengambilan dengan sistem QR tadi. Kan sudah tertulis tuh, ada aturan bahwa di seputar area SPBU tidak menggunakan handphone. Nah, ini bagaimana nih Pak? Iya. Boleh sedikit dijelaskan Pak Dres? Oke, Pak Dres mungkin. Oke. Jadi itu sudah dikaji dengan tim kami, ada yang namanya jarak aman. Jadi
di suatu SPBU di dekat dispenser Pulau Pompa itu sudah ada zonasinya masing-masing. Nah, kalau itu dilakukan di jarak sekitar 1,5 meter dari dispenser, itu sudah masuk kategori aman. Jadi nggak perlu khawatir lagi sebenarnya. Dan kalau masyarakat misalnya membawa QR code-nya di print, itu kita nyekennya pakai EDC sebenarnya. Jadi tidak pakai Jadi handphone. tidak pakai handphone handphone lagi. EDC yang ada di SPBU itu digunakan untuk nyeken tadi QR code-nya. Baik. Jadi aspek safety sudah dipikirkan dengan baik dan insya Allah tidak ada masalah di situ. Oke. Mungkin ada juga satgas ataupun apa yang mungkin ditempatkan ya, atau seperti apa kira-kira? Mungkin Mas Nanda. Baik Mbak Vera, untuk Satgas sendiri terkait di Mimika sendiri itu ada bantuan Satgas tim terpadu dari Kabupaten Mimika yang dibentuk mulai dari kepolisian, kemudian dari dinas-dinas terkait, dinas perhubungan, dinas perdagangan, dan Pertamina juga untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi yang mungkin hari ini hari terakhir ya untuk melakukan sweeping tadi. Hari ini hari terakhir ya. Seperti tadi sudah disampaikan per 9 Januari sudah mulai diberlakukan. Betul. Baik. Oke, saya juga ingin bertanya lagi nih berkaitan dengan manfaat program. Tadi sudah Bapak sampaikan juga berkaitan dengan peran daripada pemerintah daerah sendiri. Bagaimana manfaatnya untuk pemerintah daerah sendiri? Kira-kira seperti apa dari Pertamina mungkin? Pak Grace mungkin bisa? Yang jelas akan ketertiban kota akan lebih rapi lagi. Yep. Kalau antreannya bisa dikondisikan dengan subsidi tepat, nanti antrean akan terkendali. Yep. Kemudian yang kedua, apabila subsidi itu tepat sasaran, kemudian sektor-sektor yang tidak berhak menggunakan subsidi itu dia menggunakan BBM yang non subsidi, otomatis pemerintah daerah akan mendapatkan PBBKB yang lebih tinggi lagi. PBBKB itu Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. jadi pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB itu nilainya lebih besar jika masyarakat banyak yang menggunakan non subsidi. Jadi sektor industri yang dia tidak berhak, yang selama ini kucing-kucingan menggunakan subsidi, begitu menggunakan non subsidi maka PBBKB-nya membayarnya akan lebih besar lagi dan itu manfaatnya memang untuk pemerintah daerah sekitar. Wah, jadi luar biasa dia. Jadi pemerintah daerah memang jadinya luar biasa sekali dan sangat terbantu. Betul. Dengan Sebenarnya ada program satu ini. lagi yang manfaat yang didapatkan di program ini ya. Kalau seandainya semua penyaluran subsidi itu tercatat, jadi kita tahu kemana sih sebenarnya tersalurnya. Iya. Jadi pemerintah daerah juga bisa mengetahui sebenarnya seberapa efektifkah penyaluran subsidi ini gitu kan. Misalnya berapa sih buat yang truk-truk, buat angkot, buat mobil pribadi itu berapa itu terrecord sih. Jadi bisa dilihat gitu kan seperti apa. Jadi nanti kita bisa betul-betul pemerintah bisa menghitung sebenarnya kebutuhan subsidi di Kabupaten Mimika ini berapa sih gitu loh. Jadi jangan selalu bilang misalnya ini wah kurang gitu kan. Kurang terus padahal ternyata yang makainya bukan yang berhak. Yang seharusnya kan, ya, begitu. Pak. Ya Bukan yang betul. seharusnya. Ya, jadi ya kadang juga bilang, "Oh, di sini kurang. Sebenarnya kebutuhan masyarakat ini banyak ini dan tidak terpenuhi." Nah, jangan sampai seperti itu ya, Pak ya. Nah, baik, ini di Papua nih. Terlebih khusus di Kabupaten Mimika saat ini kita bahas mengenai program subsidi tepat ini. Kira-kira daerah ataupun juga kabupaten kota mana selain di Kabupaten Mimika untuk wilayah Papua? Selain Mimika, ini di waktu yang bersamaan, nanti di 9 Januari kita akan start juga. Itu kita akan lakukan juga di kota dan Kabupaten Jayapura. Kota dan Kabupaten Iya. Jayapura. Secara Jadi, bersamaan ya Pak ya? Iya betul. Jadi sama di 9 Januari juga akan dilakukan dan kami juga sekarang juga lagi gencar-gencar juga sosialisasi kepada masyarakat supaya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Tentu kami juga mulai melihat sebenarnya memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, terutama di tahap awal ya, Mbak ya. Misalnya kayak kalau ada yang datang belum punya QR code gimana gitu kan. Nah seperti itu, nanti kami tetap akan siapkan booth untuk pelayanan tadi, membantu masyarakat untuk mendaftar. Yang belum punya QR code di tanggal 9 pun kita persilahkan untuk segera daftar.
Karena kalau tidak daftar ya nggak bisa dilayani kan gitu ya. Jadi harapannya nih mumpung masih ada waktu, mari segera, jangan tunggu besok, lusa gitu ya, untuk mendaftar. Kalau memang bisa mendaftar sendiri akan lebih baik, lebih aman, nyaman gitu ya, sambil rebahan gitu, daftar subsidi tepat. Tapi kalau masih bingung, ya datang aja langsung ke booth-booth pelayanan yang kami siapkan di SPBU. Iya. Seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Dres lagi sebelum kita tutup nih Pak Dres, berkaitan dengan data diri yang valid. Yang valid ini seperti apa? Kan kadang di sini ya kenyataannya di Kabupaten Mimika kan banyak ini plat atau DS kendaraan yang memang sudah mati, kemudian mereka juga ingin antri nih. Apakah itu mereka berhak mendapatkan atau tidak? Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama tentu harus apa namanya, kalau upload data nanti STNK-nya harus jelas. Yap. Karena beberapa case yang difoto STNK-nya nggak kebaca. Nah, itu dia. Kalau nggak kebaca, itu dia nggak akan terbit QR code-nya. Oh, sayang sekali ya. KTP-nya juga, kalau KTP-nya dia tidak terbaca dengan jelas pada saat dia upload, dia nggak akan muncul juga QR code-nya. Nah, itu adalah tugas dari tim verifikasi untuk melihat apakah data yang diupload, yang disubmit itu valid atau tidak. Oke. Seperti itu. Ini juga saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan solar. Kalau bicara solar pasti semua tahu ada yang roda 4 atau lebih daripada lebih. itu. Saya ingin bertanya, apakah kendaraan roda 2 ini juga berhak mendapatkan subsidi tepat ini? Iya, gini Mbak Vera, memang untuk saat ini sesuai dengan juga kebijakan pemerintah ya. Jadi untuk roda 2 ini belum diwajibkan untuk mengikuti atau membeli BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Jadi untuk katakanlah sepeda motor mau beli Pertalite udah nggak perlu daftar lah, nggak perlu pakai QR code gitu. Tapi ini untuk saat ini kami masih fokus kepada untuk yang Pertalite khususnya ya, untuk kendaraan-kendaraan roda 4 gitu ya. Jadi untuk mobil-mobil gitu ya. Jadi memang ini ditenggarai banyak juga mobil-mobil mewah pakainya Pertalite gitu ya. Langsung nih Pak ya, langsung nembak nih Pak ya. Iya, beli mobil 500 juta ke atas tapi pakainya Pertalite kan juga rasa-rasanya kurang pantas ya gitu. Kurang pantas. Karena juga kalau kita bicara spesifikasi kendaraan, tentunya kendaraan-kendaraan yang katakanlah teknologinya udah setinggi itu, tentunya butuh oktan number, butuh kualitas yang lebih baik. Kita sudah siapkan ya, ada Pertamax gitu ya. Jadi silahkan memanfaatkan bahan bakar Pertamax yang sudah kami sediakan juga di SPBU. Baik, sebelum kita tutup nih, pasti pemirsa yang ada di rumah juga, warga Papua juga ingin tahu banyak nih ya, harapan-harapannya. Saya ingin langsung saja ke Pak Ketut, Pak, berkaitan dengan program subsidi tepat ini. Iya, ini adalah salah satu solusi yang sudah kami diskusikan bersama. Jadi tadi dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi gitu ya, antrian panjang yang seolah-olah nggak ada habis-habisnya gitu kan. Ini juga kami terus terang sering berkomunikasi, berdiskusi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder lainnya, dengan pihak kepolisian juga, dengan masyarakat juga yang merasa resah gitu ya dengan kondisi ini. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa inilah solusinya gitu ya. Jadi memang dengan program subsidi tepat ini mudah-mudahan bisa mengurai antrian panjang yang selama ini menjadi keluhan, dan juga bisa memastikan bahwa teman-teman kita yang memang berhak mendapatkan subsidi itu bisa mengaksesnya dengan lebih mudah, nggak harus antri yang panjang banget buat dapat subsidi begitu ya. Dan tentunya harapannya juga kuota subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing kabupaten ini bisa benar-benar kita pertanggungjawabkan penyalurannya, bisa dikelola dengan benar gitu ya. Sehingga masyarakat merasakan nih bahwa subsidi yang diberikan pemerintah itu memang tepat sasaran gitu loh. Artinya saya berhak subsidi, saya dapat subsidi, dapat mengaksesnya dengan mudah gitu. Itu sih harapannya, mudah-mudahan program ini didukung oleh seluruh masyarakat. Ayo segera daftarkan yang belum dapat QR code, karena kami siap untuk membantu memudahkan semuanya.
Kalaupun ada hal-hal yang kurang, ada saran-saran masukan buat Pertamina, silakan disampaikan. Kami dengan sangat senang hati menerima masukan dan saran-saran. Karena semua yang dilakukan ini tentunya kembali lagi kepada masyarakat supaya artinya kita bisa menikmati semua subsidi ini dengan baik. Harapannya bisa mendorong perekonomian di wilayah kita. Amin, mudah-mudahan ya untuk Kabupaten Mimika khususnya Pak. Untuk Pak Des silakan. Dari saya mengajak masyarakat, marilah kita menjadi konsumen yang cerdas. Menurut saya, karena kita punya kendaraan yang bagus, harganya 300 juta, 400 juta, kita gunakan bahan bakar yang sesuai, supaya umur kendaraan awet, pemeliharaannya lebih murah untuk jangka panjang. Jadi harapan saya untuk kendaraan-kendaraan keluaran terkini, yang teknologinya terkini, kita menggunakan BBM yang sesuai, yaitu Pertamax, karena sebagian besar kendaraan terkini sudah tidak cocok lagi untuk menggunakan Pertalite. Itu saja sih, Pak. Terima kasih. Silahkan Pak Nanda, ada yang disampaikan? Ya, harapannya semoga masyarakat segera cepat daftar, Mbak, sehingga bisa merasakan manfaat dari program subsidi tepat. Itu saja. Baik pemirsa, terlebih khusus untuk warga Papua dan juga lebih khusus lagi nih Kabupaten Mimika, jangan lupa ya, tanggal berapa Pak? 9 Tanggal Januari. 9 Januari. Jadi pastikan untuk semua yang belum mendaftar, termasuk saya nih Pak, belum mendaftar Pak. Tapi langsung saya bantu, boleh? Oh boleh, siap Pak, terima kasih. Dan pastikan untuk semua jangan lupa untuk mendaftar, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan subsidi tepat ini tepat juga sasarannya. Dan terima kasih juga untuk pemerintah Kabupaten Mimika. Mudah-mudahan ini juga akan bisa lebih membantu Kabupaten Mimika untuk lebih maju perekonomiannya. Amin. Saya Vera Halik dan juga Pak Nanda, Pak Ketut, Pak Desra, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak dan Amolongo Nimawitimi. Tuhan berkati. Hai Sobat Pertamina, sudah tahu kan kalau solar dan Pertalite termasuk jenis BBM yang disubsidi pemerintah dari dana APBN? Nah, BBM jenis solar tersedia dalam jumlah tertentu sesuai kuota BPH Migas dan diperuntukkan khusus bagi kelompok pelanggan sesuai peruntukan. Seperti transportasi darat plat kuning dan hitam, kecuali kendaraan perkebunan dan pertambangan. Usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, layanan umum. Agar penyaluran BBM bersubsidi lebih efektif serta tepat sasaran, pelanggan diwajibkan melakukan pendaftaran data diri dan kendaraan ke website subsiditepat.mypertamina.id untuk kemudian dilakukan pencocokan data-data yang didaftarkan oleh konsumen di website. Nggak perlu ragu sobat, prosesnya mudah dan sederhana kok. Untuk melakukan registrasi penyaluran BBM subsidi via My Pertamina, konsumen cukup mendaftar melalui website My Pertamina di subsiditepat.mypertamina.id atau scan QR Code pendaftaran yang ada di SPBU Pertamina. Kemudian lengkapi data diri serta kendaraan yang hendak diregistrasikan. Tunggu konfirmasi maksimal 7 hari kerja untuk klaim QR subsidi. Dan langsung bisa transaksi solar subsidi dan Pertalite dengan menggunakan pembayaran yang tersedia di SPBU, tunai atau non-tunai.